Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Seine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Seine Patinama kalah pamor, karena selama ini Seine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang.
Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Mauro Zijlstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U18A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berduel udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijlstra ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zijlstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijlstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijlstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya.
Meski begitu, Mauro Zijlstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadhan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zijlstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijlstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijlstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zijlstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijlstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zijlstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zijlstra disinyalir bakal membuat Shin Tae-yong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zijlstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadhan Sananta yang bertipikal ball getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Tae-yong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain.